Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, setelah libur Lebaran kemarin, sekarang ini kita masih akan membahas tentang turunan. Kalau sebenarnya materi dari turunan fungsi aljabar itu udah selesai ya. Ini terpisah gitu. Ini adalah kelanjutan dari materi turunan yaitu tentang aplikasi turunan. Aplikasi turunan ini untuk apa aja sih kegunaan dari turunan? Nah, di sini ada dibagi secara garis besar aja ya, secara tiga nih ada tiga. Yang pertama adalah persamaan garis singgung kurva, yang kedua penggunaan turunan, dan yang terakhir adalah turunan kedua. Tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis singgung kurva dan penggunaan turunan. Untuk yang turunan kedua itu kita bahas lain waktu ya. Nah, di persamaan garis singgung kurva itu kita akan membahas tentang gradien, persamaan garis singgung, dan garis normal. Kita coba dulu ya, kita bahas yang bagian pertama dulu, yaitu tentang persamaan garis singgung kurva. Oke, persamaan garis singgung kurva, di sini saya punya contoh. Contoh yang satu, tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 4 yang sejajar dengan garis 6X min 2Y min 5 sama dengan 0. Jadi kamu disuruh menentukan persamaan garis singgung sebuah kurva yang persamaan kurvanya itu diketahui, yaitu Y sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 4. Kemudian persamaan garis singgung ini dia juga sejajar dengan garis lain, yaitu 6X min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian di contoh yang kedua, itu kamu disuruh menentukan, kayak tadi ya, sama ya. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 yang tegak lurus dengan garis 4X plus 8Y min 1 sama dengan 0. Jadi kalau yang pada contoh pertama itu kamu disuruh menentukan syaratnya itu adalah sejajar dengan garis lain, diketahui garis lainnya. Nah, pada contoh kedua ini kamu disuruh menentukan kalau persamaan garis singgung yang harus kamu cari ini dia tegak lurus dengan garis lain. Gitu ya. Jadi contoh satunya sejajar, contoh duanya tegak lurus. Terus kenapa sih Bu kok awal-awal kita udah bahas tentang contoh, malah contoh dulu, contoh satu, contoh dua. Nah, saya pengen kasih tahu kalian, saya pengen membuktikan ke kalian sebenarnya apa sih yang kita cari gitu, biar kalian tahu realnya tuh apa gitu. Jadi eh, melihatnya nanti, pahamnya nanti gampang gitu. Jadi step by stepnya jadi akan kalian mengerti dengan baik. Oke, kita langsung coba di GeoGebra ya. Oke, jadi ini kita udah buka GeoGebra-nya aplikasi, atau enggak bisa kalian download di Google Chrome, itu ada versi berapa juga ada gitu ya, disesuaikan dengan kemampuan PC kalian. Oke, tadi yang contoh pertama itu adalah tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 4 yang sejajar dengan garis 6X min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat dulu kurvanya, karena kurvanya di sini sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 4. Di sini kita ketikkan dulu. Boleh pakai ini. Y sama dengan, di sini 1/X gitu ya. Boleh kalian tulis begini. 1 dibagi 4, 1/4 X kuadrat. Tinggal digeser. Ini, sorry. 4 X, kemudian seperti ini, kuadrat, plus X, plus X, min 4. Min 4. Kalau udah selesai, kita enter. Nah, itu yang persamaan
garis persamaan kurvanya. Kemudian yang kedua ini adalah garisnya. Dia bilang sejajar dengan garis 6x min 2y min 5. Kita langsung ketik, berarti 6x min 2y min 5 sama dengan 0. Nah, untuk supaya lebih jelas, saya bedain ya warnanya ya. Kalian bisa klik di sini warnanya, atau enggak di sini. Setting. Di sini ada color. Misalnya saya warnain kurvanya dengan warna hijau. Ini. Udah. Kemudian yang ini saya beri warna merah. Ini juga bisa. Ini ya. Nah, karena belum kita cari pembahasannya seperti apa, tapi karena di sini contoh, otomatis saya sudah membuat pembahasannya. Kita langsung masukin aja, jawabannya itu adalah Y sama dengan 3X min 8. Y sama dengan 3X min 8. Kalian boleh ketikkan langsung ya, nggak masalah. Atau pakai keyboard yang tadi sebelah sini juga boleh. Tinggal sama dengan. Ini dia. Ini saya warnain warna biru deh, biar kelihatan. Setting. Ini warna biru ini. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini saya perkecil. Ini. Nah, kita tuh disuruh mencari yang warna biru ini. Kita disuruh mencari persamaan garis yang berwarna biru. Yang diketahui soal itu adalah yang warna hijau, si persamaan kurva, dan persamaan garis yang warna merah. Nah, kalau kita lihat si garis biru ini dari jauh nih, biar kalian lihat. Persamaan garis biru ini dia menyinggung ya. Dia menyinggung atau nyenggol kurva itu di suatu titik nih. Yang titiknya itu belum kita cari. Sebenarnya bisa sih kalau pakai ini diperbesar gitu. Nih kalau kalian lihat, nih kayak di sini ya titiknya. Kalau kalian lihat nih di sini nih, ini halus banget. Jadi si persamaan garisnya dengan persamaan kurvanya, dia hampir satu garis. Kita nggak tahu nih, tapi kalau dilihat di sini, ini yang pas banget dengan koordinatnya itu adalah si 4,4. Jadi harusnya 4,4 ini menjadi titik singgung, yaitu titik yang muncul akibat dari singgungan si kurva dengan si garis gitu. Garis biru. Jadi yang ditanya adalah persamaan garis yang menyinggung kurva dan sejajar dengan si garis merah. Saya ulang, yang ditanya adalah persamaan garis yang menyinggung sebuah kurva yang diketahui soal, kemudian garis tersebut juga sejajar dengan garis merah. Seperti itu ya. Nah, nanti pembahasannya kita lihat. Ini saya kasih kondisi realnya aja ke kalian. Gambarnya itu seperti apa sih? Apa sih Bu yang mau kita cari? Oke, itu yang pertama. Terus kita lihat contoh yang kedua. Ini saya delete aja. Oke, contoh yang kedua di situ adalah tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Oke, kita ketik di sini boleh. Y sama dengan X kuadrat. Ini X kuadrat min 4X plus 3. Plus 3. Oke. Kemudian ini enter ya.
Satunya lagi adalah tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 yang tegak lurus dengan garis 4X plus 8Y min 1. Berarti kita tulis persamaan garis yang satu lagi, yaitu 4X plus 8Y min 1 sama dengan 0. Oke, habis itu kita enter. Nah, seperti biasa kita warnain lagi. Ini kita kasih warna hijau tadi kurvanya. Warna hijau seperti ini. Sudah. Kemudian yang ini warna merah ya, tadi ya. Warna merah. Ini. Ya. Nah, karena kayak tadi, karena saya udah buat pembahasannya, saya dapat jawaban itu adalah Y sama dengan 2X min 6. Nanti kita bahas ya, kenapa jawabannya bisa Y sama dengan 2X min 6. Di sini saya ketikin dulu Y sama dengan, atau boleh pakai ini juga nggak apa-apa. Y sama dengan 2X min 6. Dan kalau sudah selesai, kita enter. Nah, di sini kita warnain tadi yang warna biru, supaya sama ya. Jadi yang diketahui soal itu adalah si warna hijau dan warna merah. Kemudian yang kita cari atau pembahasannya itu adalah yang warna biru. Oke. Ini kalau kita lihat, nih kurvanya nukik banget di sini nih. Oke, kalau kita lihat, saya perkecil lagi, saya geser. Nah, tadi kan katanya kamu disuruh menentukan sebuah persamaan garis gitu, persamaan garis yang menyinggung sebuah kurva yang warna hijau dan persamaan garis tersebut tegak lurus dengan persamaan garis yang diketahui soal, yaitu persamaan garis merah. Nah, di sini kelihatan banget ya tegak lurusnya ya. Di sini merah, di sini hijau. Nah, kalau kita perbesar nih, ini kita akan melihat titik singgungnya. Titik singgungnya ini kira-kira berapa nih? Ada di sini nih. Titik singgungnya. I-nya 0 ya. Di sini ada di sini. Mungkin sekitar 3 karena nih selangnya 2. Di sini 2, sebelah sini 4, mungkin di sini 3. Tengah-tengahnya. Jadi titik singgungnya adalah 3,0 seperti itu. Jadi kalian disuruh mencari yang warna biru ini. Gitu ya. Jadi kelihatan jelas ya. Jadi kalian diminta untuk menentukan sebuah garis yang garis tersebut menyinggung kurva hijau, dan tegak lurus garis merah. Nanti kita buat pembahasannya. Oke, tadi kita udah coba di GeoGebra ya. Kita lihat kondisi realnya itu seperti apa sih? Apa sih yang dicari gitu. Jadi ternyata kita harus mencari si garis biru ketika diketahui kurva hijau dan persamaan garis merah. Nah, yang tadi contoh yang pertama udah kita coba juga, contoh yang kedua juga udah kita coba, yang belum kita ketahui atau yang belum kita pelajari itu adalah cara menemukan si persamaan garis biru gitu. Tinggal kalau ketik-ketik doang sih gampang ya, tapi kita belum menemukan atau membahas tentang atau mempelajari tentang gimana sih cara ngedapetin si persamaan garis biru. Nah, yang sebelumnya di sini adalah kalian harus mempelajari tentang persamaan garis singgung kurva. Oke, kita mulai ya. Ingat bahwa persamaan garis yang melalui titik A, B dan bergradien M adalah Y min B sama dengan M dikali X min A. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat, ini rumusnya nih nggak asing, ini udah diperkenalkan di bangku SMP. Jadi kalian harusnya udah paham, kalau nggak salah di kelas 8 gitu ya. Jadi kalau ada sebuah titik gitu kan, kalau kalian disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik A, B dan ada gradien M, maka rumusnya adalah Y min B, B-nya itu adalah si Y sebelah sini nih titiknya, sama dengan M dikali X min A. A-nya itu adalah si titik X, seperti itu. Nah, pada garis singgung dari suatu kurva diketahui satu titik yang dilalui yaitu titik singgung, dan gradiennya dapat ditentukan dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi kurva yang disinggung. Dengan demikian, persamaan garis singgung kurva tersebut dapat kita tentukan dengan rumusan berikut.
Misal, garis G menyinggung kurva Y sama dengan fx pada titik x0, fx0, maka persamaan garis G adalah Y min fx0 sama dengan f aksen x0 dikali x min x0. Kok kalian pasti mikir kok ribet banget sih, Bu? Sebenarnya ini sama polanya seperti ini. Kalau kalian perhatikan sama sebenarnya polanya di sini. Jadi kita kalau menentukan sebuah persamaan garis itu kita memerlukan yang namanya titik yang melalui garis tersebut dan gradien. Nah, di sini juga sama. Jadi titiknya ini adalah titik singgung gitu. Ini kita lihat nih misal garis G menyinggung kurva. Berarti ini yang G-nya ini yang ditanya ya. Misal garis G menyinggung kurva Y sama dengan fx pada titik x0, fx0. Jadi x0, fx0 ini sebenarnya sama kayak A dan B. Bedanya kalau A dan B ini adalah garis yang, titik yang dilalui oleh titik yang melalui persamaan garis ini. Nah, kalau si x0 dan fx0 ini adalah titik singgung, yaitu titik pertemuan antara si kurva dengan si persamaan garis yang akan kita cari. Nah, ini x0, fx0, berarti kalau kalian lihat x0-nya itu adalah A dan fx0-nya itu adalah B, maka kalau kita aplikasikan ke rumus sebelah sini, yaitu sama aja, jadinya tinggal Y min fx0, karena B-nya di sini dia sama seperti fx0, berarti Y min fx0 sama dengan M-nya itu adalah turunan pertama. Gitu. Di sini f aksen x0 ya, jadi M-nya itu adalah gradien itu adalah turunan pertama dari sebuah kurva. Kurvanya ini yang tadi ini yang Y sama dengan fx. Nggak cukup diturunin karena kalau turunan dari kurva itu adalah f aksen x, tapi di sini dalamnya ada x0-nya nih dari sini nih. Berarti dia berupa nilai. Gradien itu berupa nilai, jadi udah nggak ada x-nya lagi. Nanti kita masukin nih si titiknya tadi ini, titik yang x0 atau A-nya tadi, kita masukin ke turunan pertamanya. Seperti itu ya. Kemudian dikalikan itu M-nya. Nih berarti M-nya di sini adalah F aksen x0 dikalikan dengan x min A. Berarti x min x0 karena A-nya di sini seperti x0. Gitu ya. Atau x0-nya di sini kedudukannya seperti A. Oke, itu persamaan garis singgung kurva, berarti kita butuh yang namanya gradien. Apa sih gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Cara menentukan gradien dapat dilakukan dalam berbagai cara, tergantung dari informasi yang diketahui soal. Sebelum ke pembahasan cara menentukan gradien, apakah kalian mengetahui apa itu gradien? Oke, nilai gradien sebuah garis menyatakan perbandingan satuan vertikal Y dengan satuan horizontal X. Nah, ini kaitannya ini panjang banget kalau kalian lihat, kalian boleh lihat nih sumbernya di sini nih, saya sertakan sumbernya di sini. Jadi di sini ada macam-macam menentukan gradien. Kalian juga sudah pelajari di kelas 8. Itu ada cara yang ini itu adalah perbandingan nilai vertikal Y dengan X, kemudian ada yang pakai tangan, dan lain-lain. Nah, kalau di sini karena kita pembahasannya tentang turunan, jadi otomatis gradien di sini ada kaitannya dengan turunan. Jadi di sini nih, jika suatu kurva fx melalui titik x0, y0, yaitu titik singgung antara si kurva dengan si persamaan garis yang akan kita cari, maka gradien m dari kurva tersebut adalah m sama dengan f aksen x0. F aksen x0. Kayak tadi ya, jadi gradien di situ adalah f aksen x0 atau turunan pertamanya dari kurva tersebut, kemudian x-nya kita ganti dengan titik singgungnya, yaitu si x0 ini. Seperti itu. Kita lihat ya pembahasannya langsung. Oke, di sini sebelum mencari yang pertama kali itu yang contoh 1, contoh 2, persamaan garis singgungnya. Sekarang kita belajar dulu deh untuk menentukan gradien tuh kayak apa sih gitu. Jadi jangan langsung yang susah dulu. Kita lihat dulu dari step by stepnya. Nah, di sini kalian disuruh menentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Jadi di sini ada sebuah kurva
dan ada titik yang dilalui gitu ya. Dan titik yang melalui kurva tersebut. Sini sama semuanya, ada titiknya, berarti ini adalah X0, ini Fx0, ini X0, Fx0, X0, Fx0, X0, Fx0 gitu ya. Oke, kita bahas. Yang pertama. Nah, di sini nih, jika suatu kurva fx melalui titik x0, y0, maka gradien m dari kurva tersebut adalah m sama dengan f aksen x0. Oke, kita punya kurvanya, sudah diketahui soal, ini kurvanya nih, dia ciri-cirinya adalah pangkat 2 atau lebih gitu ya. Kemudian kurvanya ini akan kita turunkan karena untuk mencari gradien itu sama dengan turunan pertama dari kurva. Kemudian kita masukin, kita substitusi si x0-nya ini. Ini x0, sini fx0 ya. Karena titik ini melalui kurva gitu. Oke, di sini kita tulis dulu kurvanya fx sama dengan 3x kuadrat. Kemudian kita turunin karena m itu sama dengan f aksen x0 gitu. Oke, berarti turunannya itu adalah 2 dikali 3, jadinya 6x gitu ya. Nah, untuk mencari nilai M, itu kan tadi rumusnya M sama dengan F aksen X0. Jadi otomatis X-nya itu harus kita ganti dengan si X0. X0-nya di sini adalah min 2. Ini X0, sebelah sini F X0. Berarti kita ganti X-nya jadi min 2 nih, sini. Berarti 6 dikali min 2. Maka gradien tersebut, gradien kurva tersebut itu adalah min 12. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita coba lagi yang B. Ini sama. Nah, berarti tinggal ini x0 sebelah sini fx0, ini kurvanya kita turunin. Berarti fx sama dengan x pangkat 3, kemudian kita cari gradiennya, itu adalah turunan pertama. Dan x-nya itu diganti menjadi x0. Oke, berarti turunan pertama dari x pangkat 3, ini 3-nya turun ke depan, jadinya 3x, yang tadinya pangkat 3 dikurang 1, jadinya pangkat 2. Jadi turunan pertamanya dari kurva tersebut adalah 3x pangkat 2. Udah Bu, ini gradiennya. Belum tentu. Ini Bu gradiennya. Bukan. Ini bukan gradien, karena gradien itu bentuknya harus nilai, nggak boleh ada variabel x-nya. Jadi gimana supaya bentuknya nilai? Ya kita tinggal masukin si x0-nya. X0 di sini adalah min 1. Kebetulan fx0-nya juga min 1. Jadi kita masukin di sini m sama dengan f aksen min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikuadratkan. Maka m-nya itu adalah min 1 dikuadratin 1, 1 kali 3, 3. Maka gradien itu adalah 3. Oke, paham ya? Kita lanjut yang nomor C. Makin banyak contoh biar kalian makin paham. Ini sama, kita turunin dulu nih si kurvanya. Kita salin dulu, kemudian ingat kalau gradien itu adalah turunan pertama, kemudian x-nya diganti jadi x0. Turunan pertama dari 1 itu adalah 0, dan tinggal di sini aja nih. Tinggal 2 dikali di depan. 2 dikali, 2-nya turun gitu kan. Jadinya min 2x kuadrat. Kuadrat yang tadinya pangkat 2 dikurang 1, jadinya pangkat 1. Nah, kita dapat nih f aksen x-nya. Kemudian kita menentukan gradiennya itu dengan cara x-nya itu kita ganti jadi x0. Yaitu kebetulan di sini x0-nya adalah 0. Berarti f aksen 0 sama dengan min 2 dikali x-nya itu 0 kuadrat. Maka m-nya adalah 0. Oke, yang terakhir. Jadi ada 4 contoh ya. Yang terakhir nih sama bentuknya, kita salin dulu. Ingat kalau gradien itu adalah turunan pertama dan diganti x-nya jadi x0. Kemudian ini kita turunin, maka bentuknya jadi 2x plus 3. Kemudian kita ganti gradien sama dengan x-nya ini kita ganti jadi 2 gitu ya. Ganti jadi 2, karena di sini x0, sebelah sini fx0, berarti tinggal 2 dikali 2, x-nya diganti 2, 2 dikali 2, 4, 4 tambah 3, jadinya 7. Oke, di sini. Nah,
Tadi kita udah belajar tentang gimana sih cara menentukan gradien. Jadi gradien itu bisa kita cari apabila kita mempunyai sebuah kurva, karena ini kaitannya dengan kurva ya, karena turunan pertama otomatis dengan kurva. Dengan kurva dan titik yang dilalui kurva tersebut, gitu, atau titik singgungnya juga boleh. Nah, di sini ada 3 contoh, tapi sebelum kita bahas tentang contoh 1 dan contoh 2, kita perlu lagi untuk membahas yang simple dulu, gitu kan. Kita yang pertama ini nih, kita lihat ya. Kalian disuruh menentukan persamaan garis singgung Y sama dengan 3x kuadrat min 4x pada titik 1, min 1. Oke, di sini berarti kalian punya kurvanya, yaitu 3x kuadrat min 4x. Kalian juga punya titik singgungnya, atau titik yang melalui kurva ini, gitu. Jadi, di sini ada dua rumus yang sebenarnya itu sama aja, gitu kan. Jadi kalau di sini udah ada nih, udah diketahui, berarti di sini adalah x0-nya, sebelah sini adalah fx0-nya, atau boleh di sini x0, gini. Sebelah sini y0 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya belum diketahui titik singgungnya, kalian baiknya pakai yang ini, rumusnya, sebelah kiri ya. Tapi kalau sudah diketahui, pakai yang sebelah kanan. Sebenarnya sama aja sih, cuman takutnya kalian nggak paham. Untuk mencari Y0 itu adalah fx0. Jadi artinya kalau misalnya Y0-nya belum diketahui nih, berarti kita cari Y0-nya itu dengan cara memasukkan titik x0 ke dalam kurva. Karena di sini jadinya fx0. Berarti kalau kita masukin ke sini nih 1, x-nya kita ganti 1, berarti Y sama dengan 3 dikali 1 kuadrat, berarti 3 ya. Min 4 dikali 1, min 4. 3 dikurang 4, min 1. Makanya ketika ketika x-nya kita ganti jadi 1, maka y-nya itu ketika x-nya kita ganti jadi 1, maka y-nya adalah min 1. Gitu ya. Jadi di sini adalah fx0. Padahal kalau udah diketahui soal nih kayak gini ya udah langsung aja di sini x0, sebelah sini y0 atau fx0. Oke, ingat yang pertama kali nih kalau kita lihat untuk menentukan sebuah persamaan garis yang kita butuhkan selain titik itu adalah gradien. Cara mencari gradien tadi udah ya, udah kita pelajari baru banget. Berarti kita tinggal tulis persamaannya. Di sini boleh fx, di sebelah sini juga, di sini y sama aja. Nah, kita turunin nih, berarti f aksen x sama dengan, tinggal kita turunin, 2 dikali 3 jadi 6x. Min 4x jadinya min 4. Nah, sampai sini, ini kita udah turunan pertamanya, kita tentukan si m-nya atau gradiennya. Gradien itu adalah turunan pertama, x-nya diganti dengan x0, yaitu 1. Berarti jadinya 6 dikali 1 min 4. Maka gradiennya itu adalah 2. Oke, kita udah punya gradiennya, kita juga udah punya titik singgungnya atau titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Berarti kita bisa nih menentukan persamaan garis yang diminta. Yaitu tinggal kita pakai rumus yang sebelah sini boleh, sebelah sini juga boleh, sama aja. Oke, kita pakai yang ini ya. Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Kita salin dulu, gini. Berarti Y min Y0-nya di sini adalah min 1. Berarti Y min 1 karena Y0-nya itu adalah min 1 nih di sini. Kemudian sama dengan M. M-nya tadi kita udah cari ya. M-nya itu adalah 2. Kemudian x-nya tetap dan x0-nya kita ganti, dia di sini jadi 1 karena x0-nya di sini 1, berarti kita tulis di sini 1. Ini kita rapihin bentuknya jadi min kali min jadinya plus, maka y plus 1 sama dengan 2 dikali x, 2x, 2 dikali min 1 min 2. Sampai seperti ini. Kemudian kita rapiin lagi, bentuknya jadi Y sama dengan 2X min 3. Jadi satunya ini pindah ke sebelah, gitu ya, jadinya minus. Jadi Y sama dengan 2X min 3. Nah, ini adalah persamaan garis singgung kurva, ini nih, kurva Y pada titik 1, min 1, seperti itu. Oke, itu yang awal-awal. Coba kita lihat yang tadi, contoh yang pertama nih, yang menjadi pembuka video kita hari ini. Oke, sama aja sebenarnya. Tapi di sini tambahan catatannya adalah ada garis lain, ada syaratnya, yaitu adalah sejajar. Jadi langkahnya sama. Yang pertama itu adalah kita menentukan si gradiennya
dan titiknya. Titiknya belum ada ya di sini ya. Jadi kita mau mencari titik singgungnya nih, X0 dan Y0 atau X0 dan Fx0-nya gitu. Tapi sebelum kita mencari Fx0, itu kita nggak bisa, atau mencari Y0, itu kita harus menentukan dulu yang namanya X0. Nah, kita coba. Di sini kita tulis dulu 6x min 2y min 5 sama dengan 0. Kemudian kita buat nih, ini SMP banget ya. 2y, 2-nya kita pindahin ke sebelah karena di minus. 2y sama dengan 6x min 5, maka y-nya sama dengan dibagi 2 nih. Berarti 6x dibagi 2 jadinya 3x, min 5 per 2, min 5 dibagi 2 jadinya min 5 per 2. Nah, sampai sini kita tahu kalau M-nya itu adalah yang nempel sama si X, atau koefisien dari X, gitu ya. Ketika Y-nya di sini sudah, koefisiennya sudah 1. Ini pelajaran SMP, yaitu Y sama dengan MX plus C. Jadi C-nya nggak usah dilihat. Yang penting dilihat yang sebelah sini nih, yang koefisien X, berarti M-nya itu adalah 3. Gradiennya itu adalah 3. Berarti gradiennya adalah 3 dong, Bu. Iya, 3. Kenapa? Karena di sini sejajar. Kalau syarat sejajar itu apa? Masih ingat? Syarat sejajar itu adalah M1 sama dengan M2 gitu ya. Nah, tapi kita menentukan titik singgungnya dulu nih. Berarti kita tulis nih kurvanya, Y sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 4. Kemudian ini kita turunin, jadinya 2-nya dikali ke depan. Jadi 2 dikali 1/4 jadinya 1/2. Yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1 ya. 2 dikurang 1 jadi pangkat 1. Kemudian turunan dari X itu adalah 1. Nah, sampai sini, ini kalau untuk mencari ini M-nya, ini nih, berarti X-nya tuh harus diganti kan, jadi X0, gitu. X-nya di sini harus diganti jadi X0, oke. Nah, ini bisa kita sama dengankan, gitu nih, bisa kita sama dengankan untuk mencari si X0, yaitu M sama dengan Y aksen sama dengan 1/2 X0 plus 1. Nah, syaratnya di sini adalah M1 sama dengan M2, kemudian M1-nya di sini 3, kemudian M2-nya di sini adalah 1/2 X0 plus 1. Ini bisa kita kali 2. Jadi kalau kita kali 2 jadinya 6, kalau kita kali 2 jadinya X0, kali 2 jadinya 1 kali 2 jadinya 2. Kemudian 2-nya pindah ke sebelah, berarti X0-nya sama dengan 4. Jadi kita udah ketemu X0, paham ya step by stepnya ya. Jadi kita gunakan si garis lain ini karena ada kata-kata sejajar, berarti kita cari gradiennya dari si garis ini, karena ini udah pasti ketemu, nggak perlu dimasukin titik. Sedangkan kalau si kurva ini kalau kita mencari gradien kan dia harus dimasukin titiknya, sedangkan titiknya aja belum diketahui. Jadi langkahnya pertamanya adalah kamu cari dulu gradiennya dari persamaan garis. Nih, cara SMP, kalau udah ketemu gradiennya, kemudian kita juga sama denganin si turunan atau gradien dari kurva tersebut. Ini kalau kita turunin, itu adalah 1/2 X plus 1. Nah, ingat kalau gradien itu X-nya harus diganti ya, jadi X0. Sedangkan X0 aja belum diketahui, jadi tetap aja kita ganti jadinya X0. Jadinya 1/2 X0 plus 1. Maka gradien dari kurva itu adalah 1/2 X0 plus 1. Sedangkan gradien garisnya adalah 3. Nah, karena dia sejajar, maka syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Berarti 3 sama dengan 1/2 X0 plus 1. Nih, kalau kita sampai sini nih, 3 sama dengan 1/2 X0 plus 1, kemudian kita kali 2. 3-nya kali 2 jadi 6, 1,5 dikali 2 jadi 1, 1 kali X0 itu X0, ditambah 1 dikali 2 jadinya 2. Kemudian 2-nya pindah, jadinya 6 dikurang 2, hasilnya itu adalah 4. Jadi kita menemukan si X0-nya adalah 4 dan gradiennya adalah 3. Paham ya? Jadi, bisa nggak Bu kalau saya mau pakai yang ini? Bisa, sama aja. Coba aja kalau kalian ganti X0-nya nih ganti ke sini, berarti kan jadinya 1/2 dikali 4. 4 dikali setengah itu 2, 2 tambah 1, 3. Sama kan? Iya, karena kita sama denganin, karena kita pakai syarat ini. Syarat sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Jadi kita udah dapat gradien, kita udah dapat X0, tinggal kita cari si Y0-nya atau Fx0-nya. Nah, Y ini sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 4 nih, balik lagi ke kurva awal ya. Jadi kalau kita X-nya udah kita ganti, nih, kalau
X-nya kita ganti jadi X0, otomatis di sini jadinya Y0. Sebelah sini X0. Nah, Y0 sama dengan 1/4 X0-nya tadi kita udah dapat ya, yaitu 4. Ini jadinya 4 kuadrat. 4 kuadrat kali 1/4 jadinya 4. Sebelah sini 4, berarti 4 tambah 4, 8. 8 kurang 4, 4. Jadi Y0-nya juga 4. Jadi X0 4, Y0-nya juga 4 ya. Langsung deh kita masukin ke rumusnya, yaitu Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Berarti Y min Y0-nya adalah 4, M-nya tadi 3, X dikurang X0-nya tadi 4 ya. Dan jadi tinggal kita buka nih kurungnya, jadi Y min 4 sama dengan 3 dikali X, 3X, 3 kali min 4 sama dengan min 12. 3 kali min 4 itu min 12. Oke, kita rapihin lagi bentuknya. Jadinya min 4-nya pindah ke sebelah, jadinya Y sama dengan 3X min 8. Nah, itu adalah jawabannya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, contoh kedua ini, kita lihat sama kayak tadi, rumusnya ini. Rumusnya itu aja sebenarnya, cuman variasi soalnya aja yang berbeda. Kayak di sini kalian disuruh menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 yang tegak lurus dengan garis 4X plus 8Y min 1. Kalau tadi sejajar, yang contoh 1, yang contoh 2-nya itu adalah tegak lurus. Jadi ini adalah goalnya kita gitu. Jadi sebelum kita mempelajari tentang gimana sih nyari persamaan garis singgung yang menyinggung kurva ini dan tegak lurus atau sejajar dengan garis lain, nah kita harus step by stepnya harus mempelajari tentang apa sih persamaan garis singgung tuh butuh apa aja. Ternyata butuh yang namanya gradien dan butuh titik singgung. Cara nyari gradien tuh kalau berkaitan dengan turunan tuh apa, kayak gitu. Oke, langsung kita cari nih gradiennya dari persamaan garis yang diketahui. Berarti 4X plus 8Y min 1 sama dengan 0, kemudian bikin Y-nya sendirian, berarti 8Y sama dengan semuanya pindah ke sebelah kanan. Kenapa? Karena di sini Y-nya ada positif. Kalau tadi di contoh 1, kalau kamu ngeh, Y-nya itu negatif, maka Y-nya yang saya pindahin. Tapi karena di sini Y-nya udah positif, berarti semuanya selain Y yang saya pindahin. Jadinya min 4X plus 1. Kemudian kalau kita harus buat Y-nya itu koefisiennya menjadi 1. Nah, supaya di sini jadi 1, maka kita bagi 8. Berarti 8Y bagi 8 itu adalah Y min 4X dibagi 8 adalah min 4/8X ditambah 1 dibagi 8 adalah 1/8. Atau bisa kita perkecil, oh ini dia, atau gradiennya itu adalah min 4/8 gitu ya, min 4/8. Karena kalau sudah Y-nya di sini koefisiennya 1, maka Y sama dengan MX plus C. Maka M-nya itu adalah yang koefisien dari si X, yaitu min 4/8. Atau kita perkecil jadinya min 1/2. Nah, sampai sini kita sama denganin dulu nih, pakai syarat tentunya ya. Kalau tadi sejajar, kalau sekarang tegak lurus, kita cari dulu gradien lewat si kurva. Berarti ya aksen sama dengan turunannya, yaitu 2X min 4. Kemudian otomatis X-nya harus diganti jadi X0, maka gradien di sini adalah 2X0 min 4. Nah, ingat kalau syarat tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Atau kalau M1-nya kita buat sendirian, maka M1 sama dengan min 1/M2. Seperti ini. Nah, berarti ini M1-nya min setengah dan M2-nya di sini adalah 2X0 min 4. Kita mau cari apa? Cari titik singgungnya. Gitu. Jadi, kita udah dapat gradiennya. Sebenarnya belum dapat gradiennya sih. Ini baru M1, ini M2. Karena kan syaratnya harus min 1 ya. Jadi nanti kita cari gradiennya juga. Tapi kita juga bisa cari si X0. Berarti M1 sama dengan min 1/M2. Lah, kok kebalik, Bu? Di sini katanya tadi M1, sebelah sini M2. Sama aja sih sebenarnya, karena perkalian kan. 3 dikali 2, 2 dikali 3 tuh hasilnya sama, seperti itu. Jadi di sini kalau lebih mudah sih, di sini saya gantinya jadi ini yang M1, justru yang sebelah sini M2. Oke, di sini 2X0 min 4 sama dengan min 1 per min 1 per min 1/2 gitu. Ini min bagi min jadinya plus 2. 1/1/2 itu jadinya 2, maka 2X0 min 4 sama dengan 2. Kemudian 2X0 min 4-nya pindah jadinya 6, maka X0-nya dapat 3.
Oke, ketika X0-nya 3, kita butuh yang namanya Y0. Cara nyari Y0 ya tinggal dimasukin aja ke kurvanya. Kalau di sini X0, di sini X0, maka di sini otomatis Y0. Kita cari Y0-nya ya. Ini Y0 sama dengan X0, di sini sebelah X0, X-nya kita ganti jadi X0, sebelah sini juga kita ganti jadi X0. X0-nya tadi 3, berarti Y0 sama dengan 3 kuadrat, min 4 dikali 3, plus 3. 3 kuadrat itu adalah 9, 9 dikurang 12 itu adalah 3, min 3 ya, min 3 plus 3, maka Y0-nya adalah 0. Berarti titik singgungnya tadi adalah X0-nya 3, Y0-nya 0, berarti 3,0. Kemudian tadi syaratnya, jangan lupa M1 dikali M2 sama dengan min 1. Boleh kamu pakai yang M yang ini nih, karena lebih mudah ya. Karena kalau pakai M yang kurva, kita harus masukin lagi X0 ya, harus substitusi lagi. Oke, di sini berarti tinggal min dikali min, maka M1-nya sama dengan 2. Oke, kita ganti. Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Y min Y0-nya adalah 0. Ini sama dengan M-nya itu adalah 2 dikali X min X0. X min X0-nya tadi 3 ya. X0-nya 3. Oke, kita rapihin. Maka Y min 0 sama dengan 2 kali X 2X. 2 kali min 3 jadi min 6. Maka Y-nya sama dengan 2X min 6. Itu adalah jawabannya. Oke, kita habiskan di satu subbab ini, yaitu tentang persamaan garis singgung kurva. Ada lagi yang namanya garis normal gitu. Jadi mirip-mirip nih sama seperti yang tadi, cuma bedanya adalah di gradiennya aja gitu ya kalau kalian perhatikan. Garis yang tegak lurus, garis singgung pada titik singgung disebut dengan garis normal. Jadi garis yang tegak lurus, garis singgung pada titik singgung disebut dengan garis normal. Misal diketahui sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx dan titik singgung X0, Fx0. Seperti telah dibahas sebelumnya, gradien garis singgung adalah M tan alfa sama dengan F aksen 0. Yang tadi saya bilang, jadi cara nyari gradien tuh bermacam-macam. Kalau diketahui sudut, kita bisa pakai tangan. Seperti itu ya. Karena garis normal tegak lurus garis singgung, maka hasil kali gradien garis singgung dengan garis normal adalah min 1. Atau gradien garis normal dikalikan gradien garis singgung ya, atau tan alfa sama dengan min 1. Ya, atau garis normal sama dengan min 1 per M tan alfa atau jadinya 1 per F aksen 0. Kenapa? Karena tan alfa di sini itu adalah F aksen X0. Karena garis normal melalui titik singgung X0, Fx0, maka persamaan garis normal adalah yang ini. Gitu ya. Jadi hampir sama, cuman yang bedain dia di sini adalah gradiennya, cara mencari gradien. Kalau tadi cara mencari gradiennya itu tinggal F aksen X0 aja, tapi kalau untuk garis normal ini kalian harus di sini minus dan di sini 1 per gitu ya. Karena tadi alasannya, karena tegak lurus dengan garis singgung gitu. Karena garis normal tegak lurus dengan garis singgung. Oke, kita lihat contohnya. Ya, ini dia. Yang pertama, tentukanlah persamaan garis normal kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2 pada titik 3,2. Yang tanya adalah persamaan garis normal. Jadi kalian punya kurva, kalian juga punya titik, berarti kalau kita lihat nih pakai yang ini ataupun pakai yang ini sama aja. Kita lihat di sini Y0 udah ada, yaitu 2, X0-nya udah ada, yaitu 3, tinggal garis normalnya atau gradien. Gradien normalnya itu apa sih? Yaitu gradien normalnya itu adalah ini, min 1 per F aksen X0, seperti itu. Berarti kita cari dulu turunannya ya. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, turunannya itu adalah 2x min 3. Nah, di sini ingat kalau gradien garis normal itu adalah min 1 per F aksen X0. Berarti kita cari dulu, gini nih, kita tulis dulu M normalnya atau gradien normalnya itu, gradien garis normal itu adalah min 1 per F aksen X0. Kemudian berarti kita ganti F aksennya kita tadi udah ketemu, tinggal kita ganti aja si X-nya jadi X0. X0-nya di sini adalah 3, berarti kita ganti di sini X-nya jadi 3 ya. Jadinya 2 dikali 3 min 3, maka F aksen
3-nya adalah 3. Maka kalau kita bikin gradien normalnya itu sama dengan min 1 per f aksen x0-nya, yaitu 3. Jadi min 1 per 3 ini adalah gradien garis normalnya. Udah, tinggal kita masukin deh ke rumusnya. Y min Y0 sama dengan gradien garis normal dikali X min X0. Tadi gradien garis normalnya kita udah dapat, yaitu min 1 per 3. Jadinya Y min Y0-nya 2. Y min 2 sama dengan gradien garis normalnya adalah min 1 per 3. Min 1 per 3 dikali X min X0-nya adalah 3. Ini semua kita kali 3, jadinya 3Y min 6 min X, gitu langsung dikali ya. Min kali X min kali min jadi plus. Gitu. 3, karena sepertiga, tadi kali 3 jadinya 1. 1 dikali min X jadinya min X, min 1 dikali min 3 jadinya plus 3. Kemudian kita rapihin lagi bentuknya. Kita jadikan dia dalam satu ruas, yaitu secara implisit. Berarti X dan Y-nya itu dalam satu ruas ya, nyampur. Berarti X-nya pindah ke sebelah, 3-nya juga pindah ke sebelah. Jadinya X plus 3Y min 6 min 3, jadinya min 9. X plus 3Y min 9 sama dengan 0. Seperti ini.